Halo, saya Melita Mulia dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Laksamana Maeda dan kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tadashi Maeda atau lebih dikenal sebagai Laksamana Maeda lahir di Kogashima, Jepang 3 Maret 1898 dan wafat pada tanggal 13 Desember 1977 pada umur 79 tahun. Dia adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama pendudukan Indonesia di bawah Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Saat Jepang mengalami kekalahan yang disebabkan oleh bom Hiroshima dan Nagasaki, Raja Hirohito mengaku menyerah kepada sekutu. Pada saat yang bersamaan, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat datang ke Vietnam menemui Panglima Jepang Terauchi. Pada pertemuannya, Terauchi berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Berita ini tersebar di Indonesia. Pada golongan muda menginginkan Indonesia merdeka secepatnya, sedangkan golongan tua lebih memilih menunggu janji Jepang agar tidak terjadi pertumpahan darah. Setelah adanya berita mengenai kekalahan Jepang di Radio Asia Raya pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menunjuk Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari golongan tua dan mengancam jika tidak dilaksanakan secepatnya maka akan ada pertumpahan darah esok hari. Mengetahui hal ini dari Subarjo, Laksamana Maeda menyuruh perwira Jepang untuk mencari Soekarno dan Hatta. Mengetahui Luhut Tunggal berada di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo langsung berangkat ke Rengas Dengklok bersama perwira Jepang atas komando Laksamana Maeda. Perwira tersebut bertugas mengawal Soekarno dan Hatta sampai ke Jakarta dengan selamat. Setelah Soekarno dan Hatta sampai di Jakarta, para pemimpin negara ini bingung mengenai di mana mereka bisa merumuskan naskah proklamasi dengan aman. Awalnya, mereka berjanji bertemu dengan Sayuti Malik di sebuah hotel. Namun, saat tiba di sana, hotel sudah tutup. Mereka lalu menghubungi Laksamana Maeda untuk menggunakan rumahnya yang ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Rumah Laksamana Maeda dijadikan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi karena rumah Laksamana Maeda adalah ekstrateritorial yang harus dihormati oleh para rikugun atau tentara angkatan darat Kekaisaran Jepang. Dengan tangan terbuka, Laksamana Maeda mempersilahkan rumahnya dijadikan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945. Alasan saya memilih Laksamana Maeda karena walaupun Laksamana Maeda merupakan orang Jepang, tapi ia sangat ingin membantu menghilangkan kesengsaraan rakyat Indonesia dan membantu mereka menuju ke kemerdekaan dan kebebasan.